akidah, yang penting istilah tersebut dipahami maknanya. Contoh seperti istilah al-aqidah. Istilah al-aqidah juga tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam As-Sunnah, tetapi kemudian disepakati lafal akidah yang maknanya begini. Selama disepakati tidak jadi masalah. Namun dijelaskan kenapa para ulama menggunakan istilah mukjizat, ada sebabnya. Ini yang mau kita jelaskan. Yang datang dalam Al-Quran atau dalam hadis ada 4 lafal yang merupakan sinonim dari mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu secara sederhana adalah kejadian di luar dari kebiasaan, kejadian luar biasa. Kejadian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah melalui tangan para rasul sebagai bukti bahwasanya mereka utusan Tuhan. Sebagai bukti mereka adalah utusan Tuhan. Itu sederhana namanya mukjizat. Kejadian luar biasa yang Allah tampakkan melalui tangan para rasul untuk membuktikan bahwasanya mereka adalah utusan Tuhan. Adapun lafal-lafal yang sinonim dengan mukjizat dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama al-ayah. Ya, seperti dalam surat Al-An'am kata Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah. Mereka bersumpah, orang-orang musyrikin Arab, dengan sumpah yang sungguhnya, kalau datang kepada mereka mukjizat. Ayat sini maksudnya apa? Mukjizat. Sungguh kami akan beriman, kata mereka. Sungguh mereka akan beriman kalau datang mukjizat. Maka Nabi mengatakan, katakanlah, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, innamal ayatu indallah. Mukjizat dari Allah, bukan dari saya. Mukjizat yang menentukan adalah siapa? Allah. Tapi maksud saya, lafal ayat di sini maknanya apa? Mukjizat. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidaklah seorang rasul bisa mendatangkan ayat, maksudnya mukjizat, kecuali dengan izin siapa? Allah. Tapi ini ayat maknanya mukjizat. Di antara lafal yang digunakan Allah yang sinonim dengan mukjizat adalah al-bayyinah, bukti, al-bayyinah. Seperti kata Nabi Saleh kepada kaumnya, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Telah datang bukti kepada kalian, bayyinah, yaitu unta Allah yang menakjubkan sebagai mukjizat bagi kalian. Jadi di sini bayyinah yaitu mukjizat, bukti akan kerasulan Nabi Saleh. Bukti akan kerasulan Nabi Saleh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang bukti yaitu unta yang menakjubkan. Kemudian lafal ketiga yang juga maknanya mukjizat adalah al-burhan. Burhan juga secara makna artinya bukti. Secara makna artinya bukti. Seperti Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Fadzanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Innahum kanu qauman fasikin." Inilah 2 mukjizat dari Rabbmu untuk kau bawa kepada Fir'aun. Kau tunjukkan 2 mukjizat tersebut. Mukjizat tongkat, mukjizat tangan ketika dikeluarkan bercahaya. Itu mukjizat atau bukan? Bukan. Tapi Allah itu mukjizat. Tapi Allah menamakannya dengan apa? Burhan. Burhan secara bahasa artinya apa? Bukti. Artinya bukti. Kemudian lafal yang keempat yang sinonim atau maknanya sama dengan mukjizat adalah sultan. Sultan. Seperti Allah berfirman dalam surat Ibrahim, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Wahai para rasul, kalian ingin menghalangi kami dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Kalau kalian benar-benar rasul, datangkanlah bukti kepada kami. Jadi mereka minta mukjizat. Mukjizat tersebut disebut Allah dengan apa? Sultan. Mama akhirnya mereka menjawab, qadat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Ya, kami hanyalah manusia seperti kalian, tetapi Allah memberi anugerah kepada kami sehingga kami menjadi para rasul, dan kami tidak bisa mendatangkan mukjizat sultan kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah lafal-lafal datang dalam Al-Qur'an, lafal ayat, al-bayyinah, al-burhan sama as-sultan. Maknanya semua apa? Mukjizat. Sementara lafal mukjizat itu sendiri tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Baik.
Kenapa? Di sini saya bahas. Lantas sebabnya apa? Kenapa menggunakan lafal mukjizat? Karena lafal-lafal ini al-ayat, al-bayyinat, al-burhan, as-sultan, ini lafal-lafal mustarak. Lafal mustarak itu satu lafal bisa digunakan untuk beberapa makna. Satu lafal bisa digunakan untuk beberapa makna. Ayat tidak selalu maknanya mukjizat. Contohnya ayat. Sekarang saya contohkan misalnya lafal ayat. Lafal ayat, al-ayah, ternyata maknanya banyak dalam Al-Quran. Terkadang maknanya adalah mukjizat. Ayat terkadang maknanya apa? Mukjizat. Taruh sini, maknanya mukjizat. Ini terkadang ayat maknanya mukjizat. Ini makna pertama. Terkadang ayat maknanya bangunan yang tinggi. Contoh seperti dalam Allah sebutkan tentang kaum Hud, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kalian membangun setiap tempat yang tinggi bangunan? Ayat ini maksudnya bangunan yang tinggi untuk kalian bermain-main di situ. Ternyata ayat terkadang maknanya juga apa? Bangunan yang tinggi. Terkadang ayat maknanya ayat Al-Qur'an. Seperti firman Allah, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidak ada ayat yang kami nasakh, yang kami hapuskan, kecuali kami datangkan dengan yang lebih apa? Baik. Terkadang ayat maknanya ayat Al-Qur'an. Ini makna yang ketiga. Terkadang ayat maknanya adalah tanda-tanda atau alamat kebesaran Allah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi ya wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." La ayatin, sungguhnya penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di antara tanda-tanda keesaan Tuhan, Allah menciptakan dari kalian istri-istri kalian. Itu ayat maknanya apa? Tanda-tanda keesaan Tuhan. Dari sini ternyata lafal ayat ini ada 4 maknanya. Terkadang maknanya mukjizat, terkadang maknanya bangunan yang tinggi, terkadang maknanya adalah ayat Al-Quran, terkadang maknanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karenanya para ulama ingin membuat istilah sendiri yang kalau disebut tidak ada makna yang lain. Mereka ingin bikin suatu istilah sendiri yang kalau disebut tidak dipahami dengan makna yang lain. Maka mereka bikin istilah mukjizat. Paham? Karena bilang mukjizat sudah, kita enggak ada makna yang lain. Demikian juga al-bayyinah. Al-bayyinah juga maknanya banyak. Bukti. Al-bayyinah ya alal mudda'i wal yamin ala man angkar. Kata Nabi, bukti bagi yang mengaku-ngaku atau yang menuduh misalnya, dia harus datangkan apa? Bukti. Al-bayyinah terkadang maknanya bukti, tidak mesti maknanya mukjizat. Sama burhan ya. Was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti, tidak mesti maknanya mukjizat. Sultan pun demikian. Sultan terkadang maknanya kekuatan. Oleh karenanya supaya tidak mendatangkan istilah yang ambigu yang punya makna 2 atau lebih, maka para ulama akhirnya bikin satu lafal baru meskipun tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka bilang apa? Mukjizat. Dan kita punya kaidah la musyahata fil istilah, tidak ada masalah dalam istilah selama maknanya dipahami apa yang dimaksud dengan makna tersebut. Paham? Paham tidak? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa para ulama bikin lafal mukjizat, itu lafal bid'ah, bisa dijelaskan? Memang bid'ah secara bahasa, tapi dia adalah lafal mustalah yang baik ya, karena mengandung makna yang kita inginkan. Baik, ini pertama. Paham? Benar? Kita lanjutkan. Baik. Sekarang makna mukjizat itu sendiri secara bahasa. Secara bahasa, secara istilah. Mukjizat, al-mu'jizah. Al-mu'jizah. Secara bahasa atau lugatan atau secara etimologi, kalau istilah-istilah kampus, secara apa? Etimologi.
Al-mu'jizah dia adalah isim fa'il dari a'jaza yu'jizu. Al-ajaz artinya ketidakmampuan, kelemahan. Kalau a'jaza artinya melemahkan, membuat tidak mampu. A'jaza artinya membuat apa? Tidak mampu. Ya, seperti kalau dibilang soalun mu'jiz, ini soal yang membuat orang tidak bisa jawab. Namanya mu'jiz, ya. Jadi secara bahasa mu'jizat itu adalah isim fa'il dari fi'il apa? A'jaza yu'jizu. Isim fa'ilnya apa? Al-mu'jiz. Isim fa'ilnya adalah al-mu'jiz. Lah, kenapa ditambah ta' marbutah? Ini bukan menunjukkan ta'nits, bukan menunjukkan apa? Wanita. Tapi maksudnya ta' marbutah ini adalah untuk menunjukkan mubalaghah. Untuk menunjukkan mubalaghah. Seperti al-allamah, ya, al-allamah. Al-allamah itu orang yang sangat alim, ada ta' marbutah terakhirnya. Faham? Itu menunjukkan mubalaghah. Artinya benar-benar mukjizat tersebut membuat i'jaz, membuat orang tidak mampu mendatangkan semisalnya. Membuat orang lain tidak mampu mendatangkan semisalnya karena yang bisa mendatangkannya cuma Allah melalui para rasul, melalui para rasul. Ini secara bahasa al-mu'jizah diambil dari isim fa'il dari a'jaza yu'jizu, mu'jiz yang artinya menjadikan tidak mampu. Adapun ta' marbutah adalah untuk lil mubalaghah, yaitu sangat, artinya sangat menjadikan tidak mampu. Kalau kita bahasa kita, sangat menjadikan orang lain tidak mampu. Baik, ini secara etimologi, secara lugatan. Sekarang kalau istilahan, secara istilah apa makna mukjizat? As-Suyuti menjelaskan makna al-mu'jizat, beliau mengatakan amrun khariqun lil adah. Amrun yaitu perkara. Perkara. Ini saya tuliskan terjemahannya, perkara. Khariq yaitu merobek. Khariq artinya apa? Merobek. Al-adah maksudnya sunnatullah yang berjalan. Kebiasaan. Jadi kalau kita bilang luar biasa, maksudnya merobek sunnatullah yang ada. Sunnatullah itu air mengalir ke arah yang lebih rendah. Tahu-tahu Nabi Musa pukul tongkatnya, air lari ke atas. Ini melanggar peraturan sunnatullah enggak? Melanggar peraturan sunnatullah. Yang bikin melanggar siapa? Ya Allah juga yang bikin melanggar. Karena dia yang bikin aturan, dia bisa rubah. Bisa rubah aturan. Maka mukjizat itu amrun khariqun lil adah, yaitu perkara yang merobek aturan alam. Gampangannya demikian. Perkara yang merobek aturan alam, makrunun bitahaddi, disertai dengan tantangan. Bisakah kalian membuat seperti ini? Itu namanya tantangan. Bisa kalian buat seperti ini? Salimun minal mu'aradah, yaitu ternyata tidak ada yang bisa menantang. Tidak ada yang bisa menantang hal tersebut. Yudhiruhullahu ala yadi rusulihi. Allah munculkan itu melalui tangan para rasulnya. Jadi paham makna mukjizat? Mukjizat itu perkara luar biasa, kejadian luar biasa yang melanggar aturan alam. Melanggar aturan alam, ya. Yang Allah tampakkan melalui para nabi dengan tantangan. Siapa yang bisa bikin seperti ini? Dan ternyata tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Maka itu disebut apa? Al-mu'jizat. Al-mu'jizat. Yang perlu kita ketahui tentang mukjizat, jadi gampangnya seperti ini. Seperti ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tidakkah engkau melihat kisah menakjubkan diskusi debat antara Ibrahim dengan Namrud ketika Namrud mendebat Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala karena dia telah diberi kekuasaan, dia memiliki kekuasaan yang banyak, dia sombong, dia angkuh sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Maka Ibrahim
menantang dia, kalau kau Tuhan, harusnya kau bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya enggak? Tuhan bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata dia, saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Gimana caranya? Dia panggil 2 orang. Dia bilang, ini 2 orang saya hukum mati. Yang satu tetap saya hukum mati, yang satu saya bebaskan. Yang saya bebaskan itu namanya saya hidupkan. Ini Tuhan bahlul, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau udah mati benar kau hidupkan, bukan kau bebaskan. Jadi dia ngeles, apa namanya? Namrud ini ngeles. Bisa jadi perdebatan tersebut di hadapan rakyatnya. Maka dia ngeles, yang penting dia tidak mau kalah. Ini 2 saya hukum mati. Yang satu saya bunuh berarti saya matiin, yang satu saya bebaskan berarti saya apa? Hidupkan. Tuhan bahlul ya. Baik. Maka Ibrahim daripada debat kusir, daripada jelaskan bukan itu maksud saya, mending dia berpindah kepada yang lebih sulit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku mendatangkan, menerbitkan matahari dari mana? Dari timur. Kalau kau juga Tuhan, harusnya kau bisa rubah aturan alam. Nah, harusnya kau bisa datangkan mukjizat. Terbitkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka akhirnya Namrud pun bingung mau jawab apa. Maka dia kalah debat. Nah, jadi mukjizat itu merupakan salah satu dari dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian, karena pada mukjizat ada proses perubahan aturan alam. Jadi pada mukjizat ada proses perubahan aturan alam yang menunjukkan yang merubah tersebut adalah Tuhan. Seperti Ibrahim alaihissalam ketika dilempar di api. Api hukum alamnya apa? Membakar atau mendinginkan? Membakar. Hukum alamnya membakar. Maka Allah merubah aturan tersebut. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami bilang, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi siapa? Ibrahim. Yang harusnya api membakar malah menjadi dingin. Ini merubah aturan alam. Itulah kira-kira makna mukjizat. Namun yang perlu kita ketahui, mukjizat itu bukan Nabi belajar, tetapi Allah yang kasih. Dan Nabi tidak bisa mendatangkan setiap saat. Tetapi kapan Allah izinkan baru terjadi. Kapan Allah izinkan baru terjadi. Jadi bukan sesuatu yang dipelajari oleh para rasul dan para nabi, bukan. Tapi kapan Allah kasih baru terjadi. Makanya Allah berfirman, "Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah." Tidak pantas bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin siapa? Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa kasih mukjizat. Tidak bisa kasih mukjizat. Kalau Rasulullah SAW setiap saat bisa bikin mukjizat, Rasulullah SAW tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah para sahabat kalah dalam peperangan. Tapi tidak, mukjizat tersebut terkadang ada, terkadang tidak ada. Yang lebih tahu kemaslahatannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bisa dari waktu Isra Mi'raj, dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Terus naik ke langit apa? Ke-7. Balik tidak sampai 1 malam. Siapa yang kasih izin seperti itu? Allah. Tapi waktu setelah itu 3 tahun berikutnya Rasulullah hijrah. Kenapa enggak begitu juga? Harus sembunyi di goa. Kemudian goa 3 hari, Jabal Thawr, kemudian baru balik arah. Madinah itu ke utara, Jabal Thawr ke selatan dulu 3 hari, menyembunyikan diri supaya orang-orang kira Rasulullah sudah tidak ada. Setelah itu baru kemudian jalan berkelok-kelok berhari-hari. Kenapa tidak langsung kayak waktu Isra Mi'raj? Karena mukjizat itu bukan kehendak siapa? Nabi, tetapi yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, qalat lahum rusuluhum innahnu ila basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu alaina ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Tidak boleh bagi kami para rasul untuk mendatangkan mukjizat kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi mukjizat itu tidak dipelajari. Tiba-tiba Allah kasih. Ya, tiba-tiba Allah kasih. Baik. Ini sudah paham tadi? Sudah paham?
Baik, kita lanjutkan. Kalau begini cepat selesai ini. Rencananya mau 3 jam jadi 1 jam. Saya nyusunnya aja bisa 2 jam. Terus antum cuma 1 jam. Enak kali antum. Saya nyusunnya berjam-jam ini, bukan 1 jam. Jadi harus lama juga, nggak boleh cepat-cepat. Taib. Sekarang pembahasan berikutnya tentang perbedaan antara alamat atau dalailun nubuwah dengan al-mu'jizat. Jadi para ulama ada menulis buku judulnya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Yang mana adalah alamatun nubuwah, bukti-bukti apa? Kenabian. Al-Baihaqi misalnya ya, menulis tentang buku apa? Dalailun Nubuwah. Dan banyak yang lainnya para ulama menulis tentang bukti-bukti kenabian. Nah, bukti-bukti kenabian itu banyak, tapi tidak semua disebut dengan mukjizat. Tidak semua disebut dengan apa? Mukjizat. Kenapa? Kalau mukjizat itu ada tantangan. Tantangan kepada kaumnya yang membuat kaumnya tidak mampu untuk melakukannya. Sebelumnya mungkin saya tambah, sebelum mungkin supaya lengkap pembahasan kita. Sebentar. Jadi perkara-perkara yang melanggar aturan aram, perkara-perkara yang melanggar atau keluar dari aturan alam, itu ada beberapa. Ada namanya al-mu'jizat. Mu'jizat atau dalailun nubuwah. An-nubuwah yaitu tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda atau bukti-bukti kenabian. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya al-karamah. Al-karamah. Ya, al-karamah. Ini yang muncul pada orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Paham? Itu namanya apa? Al-karam. Ada namanya yang terakhir sihir. Sihir juga luar biasa enggak? Sihir juga luar biasa. Di antara perkara yang luar biasa sihir yang muncul melalui siapa? Muncul melalui dukun atau penyihir. Melalui dukun atau penyihir. Nah, apa perbedaan antara 3 hal ini? Semuanya perkara yang luar biasa. 1, 2, 3. Kalau bedanya al-mu'jizat dari sisi keluar biasaannya, maka mu'jizat keluar biasanya top, levelnya paling top. Ini level luar biasanya paling top. Contoh, makanan sedikit jadi banyak. Ini sering Nabi terjadi. Para sahabat kelaparan, mereka datang sama Nabi seperti ketika perang Tabuk. Para sahabat minta izin, ya Rasulullah, kami ingin menyembelih unta-unta kami karena kami kelaparan. Umar datang, ya Rasulullah, kalau unta-unta disembelih kita sulit untuk melakukan perjalanan. Bagaimana kalau kau berdoa seperti biasanya? Akhirnya dikumpulkanlah makanan sisa sedikit-sedikit, Rasulullah berdoa jadi banyak. Ini mukjizat atau namanya dalil an-nubuwah, tanda-tanda apa? Kenabian. Kalau karomah tidak seperti itu. Karomah seperti karomahnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab, kullama dakhala 'alaiha al-mihrab. Gimana ayatnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ini karomah. Karomah contohnya setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam dan Maryam dirawat oleh Zakaria, Zakaria mendapati ada makanan, padahal tidak ada yang antar makanan di situ. Dan makanan tersebut menakjubkan.
itu di musim panas, tapi datang makanan buah-buahan yang ada di musim dingin. Atau makanan di musim dingin datang-datang buah-buah dari musim apa? Panas. Ini karomah. Tapi tingkatannya bukan seperti mukjizat. Karomah makanan bisa. Ya kalau zaman sekarang kita bisa. Musim panas kita bawa ke musim dingin bisa atau tidak? Bisa. Artinya ini juga luar biasa. Tapi tidak seaneh sedikit jadi apa? Banyak. Ini cuma perpindahan tempat. Tapi ini karomah juga. Ini juga apa? Karomah. Ini juga karomah. Jadi mukjizat tetap tidak bisa disamakan karomah. Kenapa Ibnu Hazm menolak karomah? Dia menolak karomah, dia menolak sihir. Kata dia, kalau kita menetapkan adanya karomah dan adanya sihir, kita enggak bisa bedakan dengan mukjizat. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tetap karomah ada, mukjizat juga ada, tapi levelnya berbeda. Faham ikhwan? Jadi levelnya luar biasa, paling top. Ini levelnya di bawah. Baik. Perbedaannya lagi, kalau mukjizat dari karomah tentu karena Allah Subhanahu wa taala, karena takwa. Kalau sihir karena kesetanan. Karena apa? Kesetanan. Semakin setan sihirnya semakin apa? Sakti. Ya, beda. Perbedaan berikutnya, kalau karomah, kalau mukjizat, ya, apa namanya? Semakin menambah keimanan. Kalau karomah belum tentu bisa menambah keimanan. Bisa mengurangi, bisa juga mengurangi. Kok bisa demikian? Iya, ada orang dikasih karomah, kemudian imannya berkurang. Ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dalam surat Al-A'raf. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan kepada dia ayat-ayat Allah. Ya, namanya kalau nggak salah apa? Bal'am bin Ba'ura kalau nggak salah ya. Seorang saleh dan alim dari kalangan Bani Israel. Dia diberi karamah oleh Allah dan dia menguasai Taurat. Yang lain pada tidak tahu, dia diberi ilmu yang luar biasa. Namun karamah tersebut ternyata tidak menjadikan dia semakin bertakwa. Ternyata menjadikan dia mencari dunia, akhirnya dia pun menjadi kafir. Ya. Fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Akhirnya dia menjadi tersesat. Kalau karamah itu karunia, dan orang diberi karunia terkadang bersyukur, terkadang tidak bersyukur. Faham atau tidak? Paham. Tapi kalau mukjizat tentu semakin memperkokoh keimanan para nabi. Itu di antara beda mukjizat dan karamah. Baik. Paham ini? Paham ya? Kita lanjut. Sudah difoto belum? Sudah. Baik, kita kembali di sini. Jadi ada beda antara mukjizat dengan dalailun nubuwah. Bedanya kalau mukjizat disertai dengan apa? Tantangan. Seperti Al-Quran. Al-Quran mukjizat, bukan sekedar dalailun nubuwah. Al-Quran bukan sekedar tanda-tanda kenabian, dia bahkan mukjizat. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Rasulullah SAW, fa'tu, maka tantangan, datangkanlah satu surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Panggil orang-orang tolong kalian kalau memang kalian benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah wa iddatil kafirin. Kalau kalian tidak mampu melakukannya dan tidak mungkin mampu melakukannya, maka takutlah dengan apa? Neraka. Di sini ada tantangan. Ada apa?
tantangan. Jadi mukjizat itu disertai dengan tantangan. Adapun dalailun nubuwah, tanda kenabian tidak harus disertai tantangan. Contoh seperti tadi Isra Mi'raj. Ya. Seperti Rasulullah SAW berwudu kemudian air keluar dari apa? Tangannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dia bersafar sama suku Bani Israel yang berjumlah 12 suku, kalau mereka haus, faqul nadribu fanfajarat minhu snata asyrata aina. Dia pukul batu, keluarlah 12 keran. Keluarlah 12 keran. Kemudian batu itu mereka bawa kemana-mana. Kalau haus pukul lagi, keluar lagi 12 keran. Ini tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan, tapi dia termasuk tanda-tanda apa? Kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian banyak. Seperti Nabi SAW kalau sholat melihat ke belakang. Rasulullah bisa lihat apa yang di belakang beliau, meskipun beliau menghadap ke depan. Ini bukan tidak ada tantangan, tapi dia tanda-tanda kenabian. Seperti Rasulullah SAW tidur tapi kolbunya tidak tidur. Ini juga tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Tetapi dia bukan mukjizat. Kalau mukjizat disertai dengan ini cuma istilah para ulama. Mukjizat disertai dengan tantangan. Jadi kalau kita buat himpunan, inilah himpunannya. Himpunan besar adalah apa? Tanda-tanda kenabian. Di antara tanda-tanda kenabian tersebut ada mukjizat. Jadi mukjizat adalah bagian daripada tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian itu luas. Ada tantangan, enggak ada tantangan, disebut dengan tanda-tanda kenabian. Khusus tanda-tanda kenabian yang disertai dengan tantangan disebut dengan apa? Mukjizat. Disebut dengan mukjizat. Nah, tantangan tersebut para ulama menjelaskan bisa jadi dalam bentuk tantangan perkataan ayo, dan bisa jadi bukan dalam bentuk perkataan tapi kondisi menunjukkan ada tantangan. Seperti apa? Seperti mukjizat tongkat Nabi Musa menjadi ular. Nabi Musa tidak tantang, justru Fir'aun yang apa? Nantang. Dia tidak bilang datangkan tukang sihir, enggak, tapi Fir'aun yang nantang. Ya. Ya. Panggil semua tukang sihir untuk berduel lawan Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa menunjukkan tongkatnya jadi ular, meskipun dia tidak nantang, tapi kondisi itu membuat Fir'aun tertantang. Fahasyara fanada, maka dia pun panggil semua tukang sihir untuk melawan Musa, dan akhirnya mereka pun kalah dan akhirnya mereka beriman. Mereka beriman. Jadi tantangan itu bisa berupa perkataan, bisa suatu kondisi yang menunjukkan ada tantangan. Baik. Pembahasan berikutnya istilah para ulama. Jika tanda-tanda kenabian tersebut muncul, perhatikan sini, muncul sebelum kenabian, maka disebut dengan al-irhas. Disebut apa? Al-irhas. Jamaknya al-irhasat. Kalau mukjizat jamaknya mukjizat. Namanya al-irhas. Al-irhas. Contoh, ada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi menjadi Nabi. Kalau mukjizat itu syaratnya setelah Nabi menjadi Nabi. Setelah Nabi menjadi Nabi, kemudian dia tantang sebagai bukti dia sebagai apa? Nabi. Saya punya kejadian luar biasa. Bisakah kalian bisa melakukannya seperti ini? Kalau kalian tidak bisa, bukti saya utusan Tuhan. Jadi mukjizat itu kejadian luar biasa yang ditantang oleh sang Nabi setelah dia menjadi apa? Nabi. Sebagai bukti dia seorang apa? Nabi. Kalau ada kejadian-kejadian luar biasa sebelum dia menjadi Nabi, itu namanya irhasat. Namanya apa? Irhasat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa jawab. Apa bedanya mukjizat sama irhasat? Bisa kan? Bisa. Mukjizat adalah tantangan setelah seorang nabi menjadi apa? Nabi. Untuk membuktikan dia seorang apa? Nabi. Kalau ada kejadian-kejadian aneh yang menunjukkan dia seorang nabi tapi dia belum menjadi nabi, namanya apa? Irhasat. Sebagai contoh seperti ketika Nabi mau lahir disebutkan pelataran istana Kisra jatuh. Ada yang mengatakan bahwasanya apinya Majusi mati. Ini contoh. Ini enggak pernah mati sebelumnya, tahu apa? Mati. Ada apa ini? Ini ada apa? Ada tanda apa?
Ternyata Nabi mau apa? Lahir. Contohnya juga para dukun peramal. Kok meramal akan ada Nabi terakhir? Para dukun meramal. Termasuk para dukun dari kalangan Nasrani. Mereka meramal akan datang seorang apa? Nabi. Dan dukun dulu sering benar. Sebelum Nabi diutus. Setelah Nabi diutus, maka banyak lemparan bintang yang akan menghantam jin-jin pencuri berita. Jadi sebelum Nabi diutus, banyak dukun meramal akan muncul Nabi terakhir. Kemudian juga contoh kisah tentara bergajah. Ketika orang-orang dari Habasyah dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, mereka datangkan, ada yang bilang 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12 ekor gajah, dan pimpinan gajah katanya namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud sini? Katanya, juga nggak tahu juga. Kenapa mereka bawa 8 ekor gajah atau 12 ekor gajah? Jadi Abraha ini maunya itu gajah nyungkil Ka'bah. Jadi bukan dihancurin satu-satu, langsung dicungkil gitu semuanya. Mungkin diikat dengan rantai, kemudian gajahnya narik, kecungkil. Itu di antara tujuan dia bawa gajah. Tapi ternyata belum sampai sana, Allah kirim apa? Tairan ababil. Sebagian Allah mengatakan ini adalah irhasat, tanda bahwasanya akan muncul Nabi. Kenapa Allah menolong orang Quraisy? Jadilah Quraisy tersohor ketika itu karena mereka menang tanpa ada usaha. Mereka kabur semua. Kakek Nabi Abdul Muthalib hanya berdoa, kemudian datang pertolongan, naiklah pamor orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad dari mana? Quraisy. Ini sebagai apa? Pengantar untuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara irhasat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tanda-tanda akan munculnya Nabi, di antaranya disebutkan dalam buku-buku kitab-kitab suci terdahulu, tidak datang setiap nabi kecuali mengingatkan umatnya akan datang nabi setelahku. Tidak ada nabi yang datang kecuali mengingatkan akan datang seorang nabi setelahku, nabi yang terakhir. Mim ba'dismuhu Ahmad, kata Nabi Isa akan datang nabi setelahku, namanya siapa? Ahmad, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah disebut dalam buku-buku sebelumnya. Makanya dahulu orang-orang Yahudi mereka sengaja tinggal di kota Madinah karena mereka tahu nabi terakhir akan berhijrah ke Madinah. Mereka tahu. Mereka tahu. Tapi mereka tidak menyangka nabi terakhir tersebut ternyata orang Arab. Mereka enggak menyangka. Mereka menyangka sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, nabi-nabi dari Bani Israel. Sejak Nabi Ibrahim, semua nabi dari dari Nabi Yakub, semua nabi dari Bani Israel. Ternyata nabi terakhir mereka kecele, di luar didugaan. Karena mereka tahu, padahal mereka sudah nunggu di kota Madinah. Karena mereka tahu nabi tersebut akan berhijrah ke kota yang banyak kormanya. Nabi Muhammad saja belum tahu, mereka lebih tahu lebih apa? Lebih dulu. Nabi Muhammad tidak tahu. Nabi Muhammad SAW tahu disuruh berhijrah belakangan. Nabi SAW mengatakan, Inni uritu daro hijratikum dzatan nakhlah. Aku telah dimimpikan oleh Allah tentang negeri tempat kalian berhijrah. Di situ banyak korma. Kapan Nabi tahu? Belakangan. Setelah Nabi berdakwah lama 10 tahun lebih, menjelang hijrah baru Nabi dikasih tahu. Adapun orang Yahudi mereka sudah tahu sebelumnya. Makanya mereka berkonsentrasi di mana? Di Madinah. Ternyata datang Nabi tersebut bukan dari Yahudi tapi dari Arab. Akhirnya mereka tidak beriman. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka sudah kenal seperti anak mereka sendiri, mereka pun kufur kepada nabi tersebut. Kalau sudah habis waktunya kasih tahu ya. Saya mau buka puasa ya. Sudah habis belum waktunya? Berapa menit lagi? Hah? Tak khawatir persiapan lah. Sudah, sekarang aja. Oh, ya, tanya sekarang aja. Hah? Berapa menit lagi buka puasa? Hah? 13 menit lagi. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Di antara irhasat, siapa yang bisa tahu? Di antara irhasat selain yang saya sebutkan, ada lagi enggak? Ada. Ayo, silakan. Salam. Benar, tapi hadisnya dhaif. Itu benar.
Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Zahabi. Karena perawinya namanya Abdurrahman bin Ghazwan kalau tidak salah. Ya, didhaifkan oleh Az-Zahabi. Tapi sebagian ulama mengatakan hasan. Tapi itu benar, itu di antara irhasat. Jazakallahu khair. Ada lagi? Silakan. Ada Nabi dibelah. Dari Nabi dibelah berapa kali? 2 kali. Pertama ketika masih kecil, ketika dia di Taif. Ketika disusuin oleh Halimah Sa'diyah, ketika itu kalau enggak salah umur beliau 4 tahun. Datang malaikat Jibril belah dada beliau dibersihkan. Akhirnya Halimah Sa'diyah ketakutan, maka Nabi dikembalikan kepada ibunya Aminah. Kemudian Nabi hidup sama Aminah sampai usia 6 tahun, ibunya meninggal lagi. Itu di antaranya. Yang kedua Nabi dari dibelah setelah menjadi Rasul, yaitu ketika Isra Mi'raj. Taib. Yang berikutnya ada lagi irhasat. Siapa yang tahu? Enggak ada hadiah ya. Jazakallahu khair aja hadiahnya. Ya, silakan. Apa? Oh iya, kepada Halimah Sa'diyah ketika membawa Nabi, ternyata ontanya, kambingnya yang tadinya enggak ada susunya jadi apa? Banyak susunya. Dan dia pun tadinya enggak ada susunya jadi banyak susunya. Itu contoh irhasat. Ada lagi? Masya Allah. Ada lagi? Masih banyak? Ada lagi? Hah? Iya. Tanda itu sudah lama. Sebelum Nabi jadi Nabi sudah ada tandanya. Benar. Ada lagi? Masya Allah. Ada lagi? Udah habis? Udah habis ilmunya? Di antaranya Nabi SAW kalau melewati suatu batu di Mekah, batu itu kasih salam. Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Wa inni la a'rifu al-an. Saya tahu ada batu di Mekah, kalau saya lewat dia salamin saya. Sebelum saya diangkat menjadi seorang nabi, dan saya masih tahu batu itu. Luar biasa. Di antaranya apa lagi? Setelah jadi nabi atau sebelum jadi nabi itu? Ini sebelum jadi nabi. Di antaranya Nabi SAW ketika menggembalakan kambing sama temannya, kemudian Rasulullah SAW, hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi pingin ikut acara walimah di dalam kota. Nabi bilang sama temannya, kamu jaga kambing saya mau ikut acara walimah. Walimah itu ada musik-musiknya. Nabi SAW turun ke bawah, baru dari kejauhan Nabi pingsan. Allah jaga beliau sehingga tidak sempat dengar itu semua. Beliau terjaga, tiba-tiba sudah matahari terik, baru beliau terjaga. Kemudian beliau balik, temannya tanya, gimana walimah semalam? Gimana walimah? Tidur. Demikian juga di antara irhasat ketika Nabi SAW ikut serta dalam pemugaran Ka'bah, maka waktu itu harus angkat batu dan lagi musim panas. Maka orang-orang Arab dahulu mereka taruh sarung di atas pundaknya untuk angkat batu. Nah, kalau Nabi taruh sarung, kata pamannya, coba taruh sarung di sini. Kalau Nabi taruh sarung, auratnya kelihatan. Ketika Nabi mau angkat sarung untuk taruh di pundaknya, Nabi dijadikan pingsan oleh Allah. Allah jaga agar aurat Nabi tidak apa? Kelihatan. Di antaranya apa lagi? Sudahlah, itu aja ya. Sudah habis ilmunya. Baik. Inilah rahasia-rahasia yang Nabi alami, yang Nabi bingung, semuanya teka-teki. Yang menjadikan Nabi akhirnya ingin pergi ke Gua Hira, ingin mengetahui lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka terungkaplah semua rahasia selama ini, kejadian-kejadian aneh, ternyata dia ingin diangkat menjadi seorang apa? Nabi. Itu semua namanya irhasat. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan nanti selepas maghrib. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.